Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dears. Cheer up for today to begin our English virtual lesson in chapter 2 about modals, simple perfect tense, and perfect continuous tense. That these both tenses relate to modals. Okay, but today we are gonna learn about modals first in this section. To know about something, you must know the definition about it first, right? So we will start it with the definition of modals itself. What are modal verbs? Modals, which is also called as modal verbs, modal auxiliary verbs, and modal auxiliaries. Modals are special verbs which behave irregularly in English. They are different from normal verbs like work, play, visit, and etc. They give additional information about the function of the main verb that follows it. They have a great variety of communicative functions. So, jadi di sini maksudnya adalah modals itu ternyata juga disebut sebagai modal verbs, bisa juga disebut sebagai modal auxiliary verbs, dan juga bisa disebut dengan modal auxiliaries. Namun pada umumnya disebut sebagai modal saja. Nah, kenapa disebut dengan modal auxiliaries? Seperti yang kita ketahui, as we know that auxiliaries is kata kerja bantu ya. Seperti yang kita ketahui kalau auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu. Nah, Miss, kenapa dia disebut sebagai modal kata kerja bantu? Kita perhatikan misalnya Miss buat di sini will work, ya. Setelah ada modals diikuti dengan verb lagi. Diikuti dengan verb lagi ya. Diikuti dengan verb lagi. Nah, makanya disebut si modal ini sebagai modal auxiliaries, kata kerja bantu untuk si work ini. Nah, yang juga si modals ini membuat perbedaan dari segi structure dan dari segi definition atau communicative functions, atau dari segi komunikasi, fungsi komunikasinya. Nah, so there are some characteristics of modal verbs. The first is they never change their form, or you cannot add s, ed, or ing. Nah, ternyata modal verbs ini tidak seperti kata kerja umumnya. Kamu tidak bisa menambahkan s setelahnya, atau ed setelahnya, atau ing setelahnya. Kamu tidak bisa membuat misalnya modal contohnya will ditambah s, wills, tambah ed jadi will it. No, it's wrong. Jadi untuk modal verb kamu tidak bisa menambahkan ketiga hal ini, ya. Untuk bentuk past dari modals ini sendiri sudah ada masing-masing. Jadi kita tidak bisa menambahkan seperti ini seperti kata kerja umumnya, ya. Next, the second characteristic. They are always followed by an infinitive without to. Ya, jadi mereka selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama tanpa menggunakan to, ya, tanpa menggunakan to, atau bisa kita sebut sebagai kata kerja dasar. Jadi apapun bentuk modalsnya, mau dia modals dalam bentuk present atau modals dalam bentuk past, tetap harus diikuti oleh kata kerja dasar, ya, kata kerja bentuk pertama. Seperti ini, work, play, visit, ini adalah bare infinitive, yaitu kata kerja dasar. Tidak ada ditambah apapun. Nah, itulah dia, ciri yang kedua. Okay, the third characteristic of modal verbs is they are used to indicate modality, allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, or ability. Jadi, modals ini digunakan
untuk membuat si pembicara mengekspresikan hal-hal ini, yaitu seperti keyakinan tentang sesuatu, kemungkinan, kemauan, kewajiban, keharusan, atau kemampuan. Nah, ternyata modal verb ini memiliki fungsi komunikatif ya tersendiri. Oke? That's all about the definition of modals. Next, we will talk about list of modal verbs. Nah, I know you have understood about the list of modal verbs. What are the kinds of modal verbs? I'm sure that you have understood about it. Jadi Miss yakin kalian sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa-apa saja sih modals itu. Modals itu ada can, could, may, might, will, would, shall, should, and must. Nah, ini adalah modal verbs atau kita bisa sebut saja modals ya supaya gampang. Ini adalah modals ya. Dan masing-masing bentuk present dan pastnya sudah ditentukan. Yang can ini adalah bentuk present dari modals can ini. Kalau yang could adalah bentuk past dari si can. Nah, begitu juga si may dan might. Might adalah bentuk kedua dari may. Would adalah bentuk kedua dari will. Bentuk kedua maksudnya bentuk past. Ya, pastnya dari si modals. Should adalah bentuk kedua dari shall. Nah, the verbs or expressions there, although, had better, and need not behave like modal auxiliaries to a large extent and may add it to the above list. Ya, jadi ada beberapa juga bisa dijadikan dan sudah dianggap sebagai modals, yaitu ini, there, although, had, better, need not. Nah, ini dianggap sebagai modals. Sama juga have to and had to ya. Itu sama dengan must. Oke, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Modal verbs are used to express functions such as. Nah, modal verbs ini seperti yang sudah Miss jelaskan di previous slide, di slide sebelumnya, yaitu modals ini digunakan untuk mengekspresikan beberapa fungsi komunikasi ya. Seperti ini contohnya, permission atau tentang izin, ability kemampuan, obligation kewajiban, atau prohibition larangan, necessity itu keharusan, advice nasihat, possibility kemungkinan, sama dengan probability ya. Nah, ada satu hal yang harus kalian ingat. You must remember about this ya. Modal verbs are followed by an infinitive without to, also called the bare infinitive ya. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan di slide sebelumnya, kalau modals ini tidak bisa kamu ikuti dengan kata kerja lain selain kata kerja bentuk dasar. Nah, itu ya, tanpa diikuti dengan to ya. Kamu tidak bisa bilang ini, seperti contohnya kamu tidak bisa bilang you must to stop. Tidak, salah ya, wrong. Jadi yang benar adalah you must stop. Modals diikuti dengan bentuk kerja pertama. Nah, itu dia. Ini contohnya, examples. You must stop when the traffic lights turn red. You should see to the doctor. Nah, itu contohnya. I hope you understand as this far. Okay, next. We will talk about the functions of meanings of each modal or modal verb. Okay? So, the first is must. Must is used to express the strong obligation and logical conclusion or certainty. Ya, jadi must ini digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan dua hal ini. Yang pertama tentang keharusan atau kewajiban yang sangat kuat, sudah sangat harus dan sangat wajib. Ya, contohnya, you must stop when the traffic lights turn red. Nah,
makna dari si must ini adalah harus atau wajib. You must stop when the traffic lights turn red. Ini adalah keharusan yang sangat harus dan wajib kamu lakukan dan kamu patuhi, begitu kan? Maka harus menggunakan must untuk menunjukkan strong obligation atau kewajiban yang sangat amat sangat harus dilakukan, ya. Kamu harus berhenti ketika lampu merah menyala merah, gitu ya. Lampu lalu lintas, ya, traffic lights menyala merah. Selanjutnya, logical conclusion atau certainty. Ini menyatakan tentang kepastian atau keyakinan. Atau logical conclusion ini seperti kesimpulan yang logik, ya, secara logika, kesimpulan yang secara logika. Contohnya, he must be very tired. He's been working all day long. Nah, jadi ini berdasarkan bukti, ya, berdasarkan bukti bahwa dia sudah bekerja 1 harian penuh. Jadi dia pasti lelah. Nah, ini adalah sebuah certainty atau kepastian, ya. Dia pasti lelah. Dia pasti sangat lelah. Oke, next, must not. It's used to express prohibition, ya. Yaitu larangan. Ya, larangan untuk tidak harus melakukan sesuatu atau wajib untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya di sini adalah you must not smoke in the hospital. Kamu sewajibnya, seharusnya, wajib memang kamu tidak boleh merokok di rumah sakit. Nah, begitu ya contohnya. Selanjutnya, can. Can ini is used to express ability, permission, and possibility. Ya, kemampuan, izin, ya, izin untuk melakukan sesuatu atau meminta sesuatu, atau possibility, kemungkinan. Yang pertama tentang kemampuan. I can swim. Nah, saya dapat berenang atau saya bisa berenang. Nah, perhatikan di semua modals ini harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ya, harus diingat. Selanjutnya, permission, about izin, ya. Can I use your phone please? Bisakah saya menggunakan handphone kamu? Gitu ya. Selanjutnya, tentang possibility atau kemungkinan. Smoking can cause cancer. Merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, ini meanings dari masing-masing modals ini you must remember. You must remember, okay? Then, could. Could is used to express ability in the past, polite permission, and possibility. Jadi, could ini digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Jadi, kemampuan di masa lampau berarti now, at this moment, that ability doesn't exist anymore. Jadi, kemampuan tersebut pasti sudah tidak bisa lagi sekarang pada saat dia mengucapkan ini. Contohnya, when I was younger, I could run fast. Ya, ketika saya muda, saya bisa lari cepat. Ya, berarti saat dia berbicara ini, dia tidak mampu lagi untuk lari cepat, maka dia menggunakan could run fast. Karena dia bisa berlari cepat itu dulu ketika masih muda, maka dia menggunakan modal can bentuk kedua menjadi could, ya. Selanjutnya, polite permission, yaitu izin yang sangat sopan, ya. Excuse me, could I just say something? Permisi, bisakah saya mengatakan sesuatu? Nah, apa sih bedanya dengan can? Sama-sama permission. Nah, could ini is more polite, lebih sopan, lebih formal. Nah, harus diingat ya, apa sih bedanya nih sama-sama permission, sama-sama used to express permission? Ternyata could itu is more polite than can and more formal than can. Okay, remember that.
Okay, next, to express possibility. It could rain tomorrow. Nah, untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, ya, kemungkinan, ya, yang akan terjadi, kita bisa menggunakan could, ya. Tidak bisa menggunakan can, ya, harus menggunakan could. Karena kalau contohnya ini, it could rain tomorrow, berarti bisa saja besok hujan, begitu ya artinya. Jadi tidak bisa kita gunakan yang can, berbeda artinya, maknanya, ya. Jadi, Miss, kenapa nggak memakai will di sini? It will rain tomorrow. Nah, jadi perbedaan could sama will di situ berbeda di bagian keyakinannya, ya, kepastiannya begitu. Kalau kita bilang besok bisa saja hujan dengan besok akan hujan, mana yang kira-kira yang lebih pasti? Pasti yang lebih pasti besok akan hujan kan, karena pasti itu berdasarkan bukti atau bisa berdasarkan bukti ramalan cuaca misalnya, ya kan? Nah, okay, next kita bahas may. May is used to express permission, possibility or probability, ya. Bisa mengekspresikan untuk izin, ya. May I use your phone please, ya, sama dengan can, ya, sama maknanya. Bisakah saya menggunakan handphone kamu? Nah, begitu. Nah, selanjutnya bisa juga mengutarakan kemungkinan juga, ya. It may rain tomorrow. Nah, ini mungkin kurang lebih sama dengan it could rain tomorrow, sama-sama yang pembicara, si speaker is not really sure that tomorrow will rain. Okay? Nah, tidak benar-benar yakin kalau besok hujan, tapi mungkin saja hujan. Nah, begitu artinya. Might adalah bentuk past dari may, ya. Jadi, sama dengan could dan can tadi, might ini dalam hal untuk menunjukkan atau mengekspresikan izin atau permission is more polite than may and more formal than may, ya. Might ini lebih sopan dan lebih formal dari may. Jadi kalau ingin meminta izin untuk lebih sopan, kita bisa menggunakan might. Might I suggest an idea? Bisakah saya menyarankan sebuah ide? Nah, begitu kurang lebih. Might juga bisa mengekspresikan atau menunjukkan kemungkinan. I might go on holiday to Australia next year. Tapi ini not sure, ya kan? Belum yakin. Ya, saya mungkin saja pergi liburan ke Australia tahun depan. Nah, begitu artinya kurang lebih. Jadi, sebenarnya ada beberapa yang penggunaannya sama, hampir sama, terdengar definisinya juga sama, tetapi tingkat certainty-nya atau keyakinannya itu berbeda. Nah, kalau kalian semakin sering menggunakan modals ini, maka kalian akan lebih memahami bagaimana sih perbedaannya antara modal yang satu dengan modal yang lain. Nah, di situ nanti baru terasa, ya. Next, might tadi sudah kita bahas, selanjutnya need not, ya. Need not is used to express lack of necessity or the absence of obligation. Jadi kurang butuh gitu ya, lack of necessity, tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu diperlukan, atau tidak adanya keharusan, absence of obligation, tidak adanya keharusan. Contohnya, I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. Ya, saya tidak butuh beli tomat. Banyak sekali di kulkas di tomat. Gitu. Banyak sekali tomat di kulkas. Ya, jadi tidak perlu, begitu intinya. Dan ini juga termasuk ke dalam modals yang berbeda artinya dengan modal yang lain. Selanjutnya, should and ought, ya. Ini sama-sama mengekspresikan sebuah kewajiban 50% obligation, advice and logical conclusion, ya. Contoh yang pertama yang mengutarakan tentang 50% of obligation atau keharusan.
I should or ought to see a doctor. I have a terrible headache. Ya, saya seharusnya atau sebaiknya pergi ke dokter. Saya punya sakit kepala yang sangat parah, begitu kira-kira ya. Nah, kenapa dikatakan 50% of obligation? Karena di sini coba kita lihat contoh kalimat, saya seharusnya pergi menemui dokter. Jadi, kenapa dia 50%? Karena 50% adalah sebuah keharusan dan 50% lagi adalah keputusan yang diberikan kepada si orang tersebut, apakah dia memutuskan untuk pergi melihat dokter atau tidak. Nah, begitu ya. Selanjutnya, advice, menunjukkan nasihat. You should or ought to revise your lessons, ya. You should or ought revise your lessons. Jadi, kamu sebaiknya atau seharusnya memperbaiki pelajaranmu, ya. Ini adalah sebuah nasihat, ya. Kamu seharusnya begitu, ya. Next, to show logical conclusion, untuk menunjukkan kesimpulan logik, ya. He should or ought be very tired. He's been working all day long. Dia seharusnya sangat lelah. Dia sudah bekerja sepanjang hari. Nah, ini juga menunjukkan logical conclusion sama seperti must, tapi must itu lebih certainty-nya lebih tinggi daripada si should or ought ini, ya. Begitu. Selanjutnya, yang terakhir, had better, to show an advice, ya. For example, you'd better revise your lessons, ya. Kamu sebaiknya memperbaiki pelajaranmu, atau lebih baik, ya, artinya kamu lebih baik memperbaiki pelajaranmu atau merevisi, ya. Sama, ya. Jadi had better ini to show an advice expression. Nah, next, I add some addition about must and have or had to. Must and have or had to is likely the same, but a little different. Yeah. So, pay attention here. Must is more certain about something and strong obligation based on strong evidence. Ya. Jadi must itu lebih meyakinkan tentang sesuatu dan lebih kuat keharusannya atau kewajibannya, dan itu semua si must ini berdasarkan bukti yang kuat. Baru kita bisa menggunakan must. Contohnya, it has rained all day. It must be very wet outside. Nah, karena seharian sudah hujan, pasti di luar basah, ya kan? Nah, kenapa menggunakan must di sini? Kenapa tidak menggunakan have to or had to, ya? Karena di sini sudah ada bukti, strong evidence, kalau seharian itu sudah hujan. Jadi kita di sini harus menggunakan must karena dia strong evidence and strong obligation and certain about the rain, ya. Contoh selanjutnya, you must stop when the traffic lights are red. This is the same example as before, ya. So you have understood about the meaning. Selanjutnya tentang have and had to. Is usually a sense of external obligation. Some external circumstance makes the obligation necessary. Nah, jadi ada keadaan yang membuat sesuatu itu menjadi sebuah keharusan, ya. Tapi tidak berdasarkan bukti seperti si must dan tidak terlalu yakin begitu, ya. Hanya menunjukkan sebuah keharusan karena sebuah keadaan tertentu begitu, ya. Contohnya, I have to send an urgent email. Nah, dia harus mengirim pesan urgent gitu, ya, pesan yang darurat, ya, gitu, pesan yang darurat. Jadi, kenapa dia harus mengirim pesan yang darurat? Of course, there is a circumstance that makes the obligation necessary. Jadi,
ada suatu keadaan yang membuat si I ini merasa harus untuk mengirim an urgent email. Tapi kita tidak tahu apa, begitu ya. Itulah dia contohnya. Okay, I hope you understood about all these materials, about modals, as we learned all of the slides. So the next we will learn about the practice. Ya, jadi Miss harap sudah mengerti semua tentang materi modals. Jadi next we will continue to the practice section. Nah, di sini kita akan membahas soal, ya, we will discuss a question or about modals itself. So this is some examples of question in the some examinations that generally came up in your examination. So the first question is, look at the street, it is very muddy. It blanks have rained heavily last night. Nah, perhatikan di sini kalimatnya adalah, kita artikan dulu pertama. Perhatikan jalan ini, sangat berlumpur. Bang bang bang, pasti sudah hujan. Bang bang bang, sudah hujan sangat deras semalam. Begitu ya kira-kira. Jadi perhatikan, di sini sudah ada sebuah bukti, ya, sebuah bukti kalau jalanan berlumpur, begitu ya. Jadi ini adalah sebuah strong obligation because there is strong evidence. So we will choose must, ya. Pasti hujan deras semalam. Begitu ya. Sudah mengerti ya, Miss harap sudah mengerti. Next, questions number 2. Henry will not able to attend the meeting tonight because blank. The first option is he must to teach a class. Oh, I'm sorry. The first option is he must to teach a class. Ya. Seperti yang Miss bilang tadi, ingat kan di slide pertama itu Miss jelaskan bahwa modals tidak pernah diikuti oleh to dan harus diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, di sini setelah must ada to, otomatis salah, ya kan? Nah, yang option kedua, he will be teaching a class. Dia akan sedang mengajar sebuah kelas, ya. Dia akan nanti mengajar sebuah kelas, begitulah kurang lebih. Ya, artinya ini terdengar lebih masuk akal. Yang option ketiga, because of he will teach a class. Of course wrong. Why, Miss? Karena setelah because dan disambung dengan of, because of seharusnya diikuti oleh phrase, bukan diikuti oleh clause. Nah, ini adalah clause ya. He will teach a class. He will teach a class itu adalah clause karena ada subject dan ada verb. Of course, it cannot be followed by because of. Okay? The last option is he will have teaching a class. Of course, this is wrong. Why? Because after have, it must be verb 3 or past participle, ya. Jadi harus diikuti oleh kata kerja ketiga setelah have. Nah, of course salah. Jadi the right answer is B. He will be teaching a class. Next, the third questions. The man standing over there asked me whether he bangs the flowers from my garden. Nah, kita artikan dulu. Pria yang berdiri di sana bertanya kepada saya, apakah dia bang bunga-bunga dari kebun saya, ya.
Jadi ini kira-kira arti maksud kita bisa isi di sini, apakah dia bisa mengambil bunga dari kebun saya, begitu kira-kira ya. Jadi kira-kira apa? Apakah dia bisa mengambil bunga-bunga dari kebun saya? Kira-kira apa jawabannya? Kalau yang A, dia should, berarti seharusnya mengambil. Of course salah. Mike bisa ya kan, karena permission. Apakah bisa mengambil bunga-bunga dari kebun saya? Audo and Mas sama. Kalau Mas dia, apakah dia Audo dan Mas kan sama, jadi sama artinya. Kalau dia harus mengambil bunga-bunga dari kebun saya, of course it's wrong. Nah, kalau yang D, apakah dia akan mengambil bunga-bunga di kebun saya? Of course salah. So the answer is B. Of course B. Okay, the fourth question. You blank throw litter from your vehicle because it can pose a risk to the environment. Nah, di sini kamu blank mengotori atau seperti membuat polusi dari asap kendaraan, begitu ya. Throw litter from your vehicle, dari kendaraan kamu, karena dapat menyebabkan polusi di lingkungan. Jadi ini adalah sebuah larangan ya, prohibition ya, larangan. As we talk about the meanings of each model, kita sudah bahas tentang masing-masing arti dari si models ini tadi. Apa yang menunjukkan atau mengekspresikan sebuah prohibition atau larangan? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah mustn't ya. Kamu harus tidak mengotori lingkungan lah, begitu, dari kendaraan kamu, karena dapat menyebabkan risiko polusi di lingkungan, begitu kurang lebih. The last question ya, blank, you please check my paper for grammar errors ya. Jadi ini kita sudah tahu pasti ini sebuah permission ya, sebuah izin untuk melakukan sesuatu ya. Nah, coba kita lihat di sini ada. Nah, di sini coba perhatikan blank you. Nah, kalau kita menggunakan can seharusnya diikuti dengan I biasanya. Misalnya can I gitu ya. Kalau you ya kan, biasanya itu lebih sopan yang may. Bisakah kamu, dia meminta tolong dengan sangat sopan untuk meminta tolong mengecekkan grammarnya di lembar kertas dia, begitulah kira-kira ya. Okay, that's all about our materials today. I hope you understood. I hope you understand about our material today about modals. So if you have anything to ask or any question or any you don't understand about this material, please kindly ask me. Okay, see you to the next lesson, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.